Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dalam Waktunya Berkisah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat beribadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga dengan berpuasa ini kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin. Oke, Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh keutamaan dalam sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW. Untuk pertama kalinya, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang utusan Allah melalui perantara malaikat Jibril. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Yuk kita mulai. Orang-orang jahiliyah sebenarnya sudah mengenal Allah sebelum Islam datang. Hal ini merupakan bekas dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi mereka menggunakan berhala-berhala sebagai perantara ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah karena merupakan kesyirikan. Mempersekutukan Allah adalah dosa besar yang tidak akan diampuni. Mereka bahkan memiliki banyak berhala yang dianggap sebagai Tuhan selain Allah. Selain para penyembah berhala ini, ternyata juga ada pemeluk agama Nasrani, pemeluk agama Yahudi, dan ada satu kelompok lagi yang merupakan pemeluk ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ahli sejarah menyebut kelompok pemeluk ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebagai kelompok Hanif. Di antara kaum Hanif ini adalah Zubair bin Amr, Abu Dzar al-Ghifari, dan Ubaidillah bin Jahsy. Mereka ini sebenarnya jumlahnya amat kecil. Kaum Hanif ini amat membenci berhala dan mereka juga pantang meminum minuman khamar. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW juga sangat benci pada berhala. Nabi Muhammad SAW lebih dekat pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW itu terhindar dari segala macam khurafat, tidak meminum khamar, tidak memakan daging yang dipersembahkan untuk berhala. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendatangi atau memperingati hari raya ataupun pesta berhalaisme sejak masa kanak-kanak. Beliau merupakan orang yang paling utama dari sisi penjagaan kesucian dan kehormatan diri, paling baik akhlaknya, paling jujur, paling agung sifat bijaknya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin dari kaum Arab pada saat itu. Bahkan pada saat peristiwa renovasi Ka'bah, seluruh kota Mekah mengakui sifat-sifat tersebut yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Pada saat masa jahiliyah, hati Nabi Muhammad SAW itu semakin gundah dengan melihat maksiat yang semakin merajalela di sana. Hati dan pikiran Nabi selalu disibukkan dengan pertanyaan bagaimana caranya menyembah Allah, bagaimana menuntun orang-orang agar kembali menuju jalan fitrah dan keluar dari kesesatan yang ada seperti sekarang. Rasulullah tahu betul bahwa patung Hubal, Lata, dan Uzza, semua berhala yang ada di sekitar Ka'bah sebenarnya tidak pernah bisa menciptakan seekor lalat. Lalu bagaimana mungkin bisa memberikan manfaat bagi manusia? Lalu Rasulullah SAW selalu mentafakuri alam. Siapakah yang menciptakan langit, yang menciptakan bintang, menciptakan matahari? Siapa yang dibalik padang pasir? Siapa pencipta dari alam semesta ini? Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berhenti untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kebenaran-kebenaran itu dari tulisan-tulisan lama atau para pendeta yang ada pada saat itu. Beliau mencari kebenaran melalui tadabur alam dengan mengasingkan diri beliau dari keramaian dan pergi ke Gua Hiro. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Gua Hiro itu dinamakan dengan tahannuts, yaitu menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menghabiskan waktunya sebulan penuh untuk beribadah dan berpikir tentang pemandangan alam yang ada di sekitar dan kekuasaan pencipta di balik semua itu. Saat usia Nabi Muhammad SAW 40 tahun, di mana usia ini adalah puncak dari kematangan. Ada juga yang mengatakan bahwa usia 40 tahun adalah usia di mana para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan pada saat usia itu, tanda-tanda nubuah atau tanda-tanda kenabian itu nampak dan bersinar. Ketika tahannuts di tahun ketiga di bulan Ramadan, Allah muliakan Nabi Muhammad SAW dengan mengangkat beliau sebagai utusan Allah. Beliau diangkat menjadi seorang nabi melalui perantara malaikat Jibril. Saat itu Nabi Muhammad SAW tengah tertidur dan Jibril mulai membangunkannya. Jibril membawa sehelai lembaran, lalu ia berkata, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad SAW terkejut karena selama ia berada di Gua Hiro, ia tidak pernah melihat siapapun. Tiba-tiba saja seseorang datang di hadapan beliau, kemudian menyuruhnya untuk membaca, "Iqra." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril memegang Nabi Muhammad SAW dan mendekapnya hingga Nabi Muhammad SAW itu merasa lemas. Setelah Jibril melepaskan dekapannya tersebut, lalu dia berkata lagi, "Bacalah." Lagi-lagi Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Saya tidak bisa membaca." Dan untuk ketiga kalinya Jibril lagi-lagi mendekap Nabi Muhammad SAW dan menyuruhnya untuk membaca, "Iqra." Barulah setelah itu Nabi mengubah pertanyaannya, "Apa yang harus saya baca?" Setelah itu Jibril kemudian membacakan surat Al-Alaq ayat 1 hingga ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah mengucapkan bacaan tersebut, Jibril tiba-tiba hilang dari hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Manusiawi sekali ketika Rasulullah saat itu sangat takutnya sampai-sampai tubuh beliau bergemetar. Beliau lari keluar, menyusuri celah gunung sambil bertanya-tanya, "Siapa tadi makhluk itu? Siapa tadi orang itu? Siapa tadi orang yang menyuruhku membaca?" Saat Nabi sudah berada di padang pasir yang luas di lereng gunung, mendadak Nabi mendapatkan namanya dipanggil, "Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril." Nabi tertegun ketakutan, terpaku di tempatnya. Kemudian beliau mencari sumber suara itu. Ketika itu Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Saat Rasulullah memalingkan wajahnya dari langit, kemudian dia melemparkan wajahnya kanan ke kiri, beliau memandang rupa malaikat Jibril memenuhi seluruh cakrawala. Setelah itu Jibril pun menghilang. Bertambahlah ketakutan Rasulullah SAW saat itu. Nabi Muhammad SAW kemudian pulang ke rumah. Beliau betul-betul merasa ketakutan sampai tubuhnya tadi bergemetar. Beliau bingung, beliau bimbang, beliau bercampur aduk perasaannya. Dan beliau mengatakan kepada Bunda Khadijah, istrinya, selimuti aku. Karena saking takutnya Rasulullah saat itu. Khadijah yang mendapati suaminya gemetar, segera saja menyelimuti Rasulullah yang menggigil seperti terkena demam. Setelah rasa takut Rasulullah mereda, barulah Nabi Muhammad SAW kemudian bercerita tentang semuanya. Semua apa yang dialaminya saat itu. Dengan penuh perhatian dan kasih sayang, kemudian Khadijah mencoba untuk menenangkan Rasulullah SAW dengan berkata, "Wahai suamiku, bergembiralah dan tabahkanlah hatimu. Allah tidak akan menghinakanmu karena engkau adalah penyambung tali silaturahim. Engkau adalah penolong orang yang lemah. Engkau adalah penjamu tamu dan pendukung setiap upaya penegakan kebenaran." Kemudian Bunda Khadijah radhiyallahu anha bersama Nabi Muhammad SAW menemui paman Khadijah yang bernama Warokoh bin Naufal. Di depan Warokoh bin Naufal, Nabi Muhammad SAW pun kemudian menceritakan pengalaman yang dialaminya pada hari itu. Setelah itu Warokoh bin Naufal kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, "Allahu Akbar, yang datang padamu adalah namus yang besar, Namusul Akbar. Dialah makhluk yang telah diutus Allah kepada Nabi Musa.
yaitu Jibril. Saya berharap jika saya masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu, niscaya saya akan membelamu dengan segenap jiwa dan raga. Begitu kata Waraqah bin Naufal. Lalu terheran-heranlah Nabi Muhammad SAW. Apakah kaumku akan mengusirku? Beliau bertanya seperti itu. Karena pada saat itu Rasulullah SAW jelas-jelas sangat disayangi oleh kaum Quraisy. Bahkan Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin dari orang-orang Arab. Mereka juga menitipkan amanah hartanya pada Rasulullah SAW dan mereka sangat menghormati keluarga Nabi Muhammad SAW. Waraqah bin Naufal kemudian menjawab, ya, tidak ada seorang pun yang diutus seperti engkau, melainkan akan dimusuhi. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dan beliau menenangkan diri. Kemudian wahyu pun mengalami masa vakum, terputus selama beberapa bulan. Dan Waraqah bin Naufal meninggal pada saat masa vakum ini. Adanya masa vakum ini menurut Ibnu Hajar bertujuan untuk menghilangkan rasa takut yang dialami oleh Rasulullah SAW dan juga memberikan rasa penasaran kepada diri beliau sehingga menanti-nanti turunnya wahyu yang kemudian. Saat beliau menanti-nanti datangnya wahyu, maka turunlah wahyu yang kedua. Saat itu Nabi tengah tertidur dan berselimut, dan Jibril membangunkan Nabi Muhammad SAW membawa surat Al-Muddatsir ayat 1 hingga ke-7 yang berisi perintah untuk berdakwah. Maka Rasulullah pun bangkit untuk menyampaikan dakwah Islam setelah perintah tersebut. Selama 20 tahun tanpa sempat beristirahat maupun menikmati hidup untuk kepentingannya atau keluarganya. Hasil dari dakwah beliau, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Semoga Allah membalas jasa-jasa Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya balasan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikianlah tadi kisah dari penobatan Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.